قال المؤلف رحمه الله قال ابن مسلم رحمه الله حدثنا عمر بن محمد بن بكير الناقد حدثنا هاشم بن قاسم بن نضر حدثنا سليمان بن مغيرة عن ثابت بن انس بن مالك قال نهينا ان نسال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء فكان يأمرنا ان يجيء الرجل من اهل الباديه فناقله فيساله ونحن نسمعه فجاء رجل من اهل الباديه فقال يا محمد اتانا رسولك فزعم لنا انك تزعم ان الله ارسلك قال صدقه قال بالذي خلق السماء قال من خلق السماء قال الله قال من خلق الارض قال الله قال فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل قال الله قال فبالذي خلق السماء وخلق الارض ونصب هذه الجبال الله ارسلك قال نعم قال وزعم رسولك ان علينا 5 صلوات في يومنا وليلتنا قال صدق قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا قال نعم قال وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالنا قال صدق قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا قال نعم قال وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان في سنتنا قال صدق قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا قال نعم قال وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا قال صدق قال ثم ولى فقال والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن صدقا لا يدخلن الجنة. Ahsan. Adapun dari keutamaan yang lain bahwa Jabir ibni Abdullah dia orang yang tidak pernah lepas dari jihad bersama Nabi dan dia seorang pemberani dan dikatakan dulu pernah ikut perang Badr. Jawabnya tidak benar karena bapaknya Abdullah ibnu Amr telah melarang dia karena bapaknya Abdullah tidak mempunyai anak laki-laki kecuali Jabir yang terbesar dan sudah balik. Namun setelah itu mempunyai putri-putri yang masih kecil. Sekitar di riwayat 7, di riwayat yang lain 9 putri. Maka Jabir dilarang oleh bapaknya untuk berjihad karena masih muda juga. Masih banyak para mujahidin yang seusia bapaknya 40-an dan sebagainya. Maka dilarang oleh bapaknya. Maka oleh sebab itu tidak benar yang mengatakan bahwa Jabir ikut perang Badr. Lalu bagaimana di sana ada hadis bahwa Jabir mengatakan kuntu umihu ashabi alma yauma badrin, bahwa dulu aku menyiapkan minuman dan air, menyiapkan air-air di saat perang Badr. Maka Abdullah ikut perang Badr namun dia di base camp menyiapkan air-air untuk para sahabat Nabi. Ini menandakan bahwa Abdullah ikut perang Badr. Namun hadis ini hadis yang dhaif. Tidak sahih. Maka yang rajih dia tidak perang Badr dan dia tidak juga perang Uhud. Maka pendalilan dari dia tidak perang Badr dan Uhud dari ucapan Jabir ibni Abdullah itu sendiri. Seperti di dalam hadis yang sahih, Jabir ibnu Abdullah mempersaksikan dirinya, di mana dia mengatakan, "Ghazawtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tis'ata asrata ghazwatan." Aku berperang bersama Nabi 19 peperangan, berjihad bersama Nabi dalam 19 peperangan. Lam ashhad badron wala uhuda. Aku tidak perang Badr dan tidak perang Uhud. Mana ani abi,
karena ayahku melarangku. Falamma qutila Abdullah yauma Uhud lam atakhallaf an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatin qat. Maka bapakku melarangku, namun setelah bapakku meninggal di perang Uhud, maka aku tidak menyelisihi pertempuran bersama Nabi. Maka inilah pemuda yang pemberani, Jabir ibn Abdullah. Dan dari kemuliaan beliau, seperti yang sering terulang, Jabir ibn Abdullah yang masih muda, sekitar 19 atau 18, menikahi janda. Yang mana ditanya oleh Nabi, kenapa kamu menikahi janda? Padahal perawan lebih baik dan dia masih muda. Maka dikatakan, ya Rasulullah, Abdullah bapakku yang meninggal di perang Uhud, yang dulu melarangku untuk tidak bertempur, meninggal di perang Uhud. Dan dia meninggalkan di riwayat 7 atau 9 putri yang semuanya masih kecil di bawah Abdullah. Maka aku menikahi janda agar janda tersebut bisa membantu untuk Jabir ibn Abdullah mengurusi putri-putri adik-adiknya yang masih kecil dari perempuan. Maka lihat bagaimana pemikiran Abdullah, seorang sahabi yang agung, yang masih muda belia, menikahi janda. Namun apa tujuannya? Untuk mengasuh adik-adiknya. Kalau dia menikahi perempuan perawan, dan perawan itu juga baru kenal laki-laki, manja, maka bagaimana cara memandikan adik-adiknya, apakah dia mau atau tidak, dan memasakkan makanan untuk adik-adiknya, dan yang seterusnya. Maka lebih baik dia menikahi janda, dan alhamdulillah yang dohir dia setelah itu menikahi banyak dari perempuan seperti disyariatkan di dalam Islam. Maka janda first tidak apa-apa, janda yang pertama tidak apa-apa. Setelah itu bikr, iya. Maka ini keutamaan seorang sahabi. Siap janda first? Maka jika dilamar janda jangan ditolak, apalagi janda kaya. Karena laki-laki masih bisa menikahi perawan-perawan yang lain. Masih ada stok 3 lagi. Kursi masih kosong 3. Gak apa-apa, yang pertama janda first. Nah nanti bikr setelahnya. Maka inilah keadaan sahabi yang agung. Maka setelah Nabi mengetahui keadaan ini, didoakan oleh beliau, idan barakallahu lak. Kalau begitu semoga Allah memberkahi kamu. Kemudian kita kembali kepada wajah pendalilan di sini. Maka wajah pendalilan hadis dari Jabir bin Abdullah, anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di mana datang seseorang kepada Nabi. Faqala ara'aita, apa pendapat kamu, idza salaitu salawatil maktubat. Makna salawat al-maktubat, salat yang wajib. Makna maktub adalah wajib. Maka kalimat maktub di dalam hadis dan Al-Quran maknanya wajib. Seperti Allah berfirman, kutiba alaikumusiyam. Kutiba, maktub, sama. Kutiba alaikumul kisos, diwajibkan bagi kalian puasa, diwajibkan kalian kisos. Kutiba alaikumul kital, diwajibkan kepada kalian kital. Maka lafaz kutiba di ilmu Islam ini, baik di hadis ataupun di Al-Quran, maknanya wajib. Begitupun di sini, as-salawat al-maktubat. Maka bagaimana pendapatmu ya Rasulullah, jika aku melaksanakan sholat yang 5 waktu yang wajib ini, wasumtu ramadhana, dan juga aku berpuasa Ramadan, disebutkan dengan takkid Ramadan yang wajib. Wa ahlaltul halala,
wa haramtul harama, dan aku menghalalkan yang dihalalkan oleh Allah dan mengharamkan yang diharamkan oleh Allah. Melaksanakan kewajiban tadi, salat 5 waktu dan puasa Ramadan, dan melaksanakan yang halal saja dan menjauhi yang haram. Walam azid ala dzalika syai'a, maka aku tidak akan menambah amalan-amalan yang lain kecuali itu. A'adkhulul jannah, apakah aku akan masuk surga? Qala na'am, tentu. Qala wallahi la azidu ala dzalika syai'a, maka demi Allah aku tidak akan menambah dari perkara tersebut. Maka zahir dari penanya di sini pun adalah al-A'rabi seperti riwayat yang lain yang lafaz-lafaznya hampir sama dengan hadis-hadis yang sebelumnya dari Thalhah ibnu Ubaidillah dan Abi Hurairah dan yang lainnya. Maka yang menjadi poin di sini, orang ini menanyakan, jika aku puasa Ramadan dan sholat 5 waktu, apakah aku masuk surga? Dikatakan oleh Nabi, na'am, tentu. Meskipun aku tidak akan menambah amalan-amalan lain kecuali yang tadi disebutkan, tentu masuk surga. Maka poin pendalilan bahwa seseorang yang berpuasa Ramadan akan menyebabkan dia masuk surga. Ini pendalilan hadis yang kita bahas di sini. Maka wajah pendalilannya jelas. Maka kita masuk sekarang kepada hadis yang terakhir. Maka dengan selesainya hadis yang terakhir ini, selesailah kitab Al-Akhbar As-Sahihah fi Fadailis Siyam, kumpulan hadis-hadis yang sahih tentang puasa, tentang keutamaan puasa. Maka hadis yang terakhir, qala al-Imam Ahmad, dikeluarkan oleh Imam Ahmad di musnadnya, Musnad Imam Ahmad. Haddatsana Abdus Samad, haddatsana Syu'bah, haddatsana Muhammad bin Abi Ya'qub ad-Dabbi. Qala sami'tu Aba Nasr yuhadditsu an Raja ibni Haywah an Abi Umamah. Qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam faqultu murni bi amalin yudkhilunil jannah. Qala alaika bis-shaum fa innahu la idla lahu. Ataituhu atsaniyah faqala alaika bis-siyam. Maka hadis yang terakhir diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan kita langsung masuk kepada matan dahulu. Dari Abi Umamah mengatakan, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, faqultu murni bi amalin yudkhilunil jannah. Wahai Rasulullah, kata Abu Umamah, perintahkan kepadaku amalan yang menyebabkan aku bisa masuk kepada surga. Maka para sahabat di zaman dahulu meminta kepada Nabi petunjuk, bukan hanya permasalahan dunia saja, tetapi apa yang menyebabkan masuk surga dari amalan, ya Rasulullah, aku akan mengamalkannya. Maka di sini hirs dari para sahabat meminta petunjuk tentang permasalahan tidak tanggung-tanggung amalan penyebab masuk surga. Maka diberikan fatwa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dijawab oleh Nabi, wahai Rasulullah, perintahkan kepadaku amalan yang jika aku laksanakan menyebabkan aku masuk kepada surga. Maka berkata, alaika bis-shaum fa innahu la idla lahu. Maka wajib atas kamu untuk berpuasa, karena puasa itu tidak ada tandingannya. Summa ataituhu tsaniyah, selesai di pertemuan pertama. Kemudian Abu Umamah bertemu lagi dengan Nabi, dan Abu Umamah masih menanyakan perkara ini. Ya Rasulullah, perintahkan kepadaku amalan yang menyebabkan aku masuk surga. Dan di waktu yang berbeda, jawabannya pun tetap sama.
Apa jawaban Nabi? Sama lafadznya. Alaika bisyam. Maka wajib bagi kamu untuk berpuasa. Maka dari dua pertemuan Abu Umamah bersama Nabi di tempat yang berbeda mungkin dan di waktu yang jelas. Kalau waktu jelas berbeda karena dia mengatakan aku bertemu dengan Nabi kedua kalinya. Jelas